Halo, selamat datang di channel Bang Soal 003. Channel pendidikan yang akan membahas soal-soal mulai dari soal latihan, soal ulangan, bahkan soal ujian. Pada video ini terdapat pembahasan soal penilaian harian kelas 6, tema 2, subtema 2. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu silakan mari kita sama-sama dukung channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Oke? Kita langsung saja, ini dia videonya. Soal pilihan ganda. Soal pertama, arti penting persatuan dan kesatuan bagi pembangunan Indonesia adalah A. Memperkaya keragaman budaya Indonesia, B. Mempercepat pembangunan di segala bidang, C. Memperkuat bangsa untuk menguasai bangsa lain, D. Meningkatkan bantuan dana dari negara lain. Jawabannya adalah B. Mempercepat pembangunan di segala bidang. Soal kedua, selain taktik dan kerjasama yang dibutuhkan para perjuang untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa adalah A. Uang, B. Persatuan, C. Tujuan, D. Kesempatan. Jawabannya adalah B. Persatuan. Soal nomor titik-titik kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk mengisi titik-titik itu adalah A. Bersama, B. Bersatu, C. Berdua, D. Berjuang. Jawabannya adalah B. Bersatu. Soal nomor sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan yang dapat kita terapkan yaitu A. Menghargai keragaman suku penduduk Indonesia, B. Menghapus semua aturan yang berlaku di masyarakat, C. Menghindari kegiatan kemasyarakatan di lingkungan, D. Menolong tetangga yang terdekat dari rumah saja. Jawabannya adalah A. Menghargai keragaman suku penduduk Indonesia. Soal nomor, silakan baca teks berikut ini. Gagasan pokok paragraf pertama teks sejarah tersebut adalah, jawabannya adalah C. Pelaksanaan perjanjian Renville. Pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf kedua teks sejarah tersebut adalah A. Bagaimana hasil kesepakatan perjanjian Renville? B. Kapan perjanjian Renville ditandatangani? C. Apa yang melatar belakangi perjanjian Renville? D. Siapa pemimpin delegasi Indonesia pada perjanjian Renville? Jawabannya adalah A. Bagaimana hasil kesepakatan perjanjian Renville? Soal nomor 7, perhatikan teks sejarah berikut. Latar belakang para pahlawan kemerdekaan Indonesia berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut tidak melemahkan semangat mereka untuk bersatu melawan penjajah. Para pahlawan memiliki keahlian yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kemampuan menggunakan senjata dan bela diri, ada pula yang memiliki kemampuan negosiasi atau orasi. Perbedaan keahlian tersebut mereka gunakan untuk tujuan menggapai kemerdekaan Indonesia. Informasi penting paragraf pada teks sejarah tersebut adalah A. Perbedaan latar belakang para pahlawan kemerdekaan, B. Tujuan para pahlawan kemerdekaan, C. Kemampuan setiap pahlawan kemerdekaan, D. Upaya mencapai kemerdekaan Indonesia. Jawabannya adalah A. Perbedaan latar belakang para pahlawan kemerdekaan. Ciri khusus yang dimiliki kelelawar adalah A. Sayap lebar dan penciuman tajam, B. Sayap tipis dan pendengaran tajam, C. Sayap tebal dan penglihatan tajam, D. Sayap pendek dan penglihatan tajam. Jawabannya adalah B. Sayap tipis dan pendengaran tajam. Soal nomor, penguin memiliki sayap dan kaki yang berselaput untuk titik-titik. A. Berkembang biak, B. Menghangatkan tubuh, C. Berenang dan menyelam, D. Melindungi diri dari musuh. Jawabannya adalah C. Berenang dan menyelam. Soal selanjutnya 10. Kemampuan cecak untuk memutuskan ekornya saat dikejar musuh disebut titik-titik. Jawabannya adalah A. Mimikri, B. Otonomi, C. Autotomi, D. Ekolokasi. Jawabannya adalah C. Autotomi. Soal selanjutnya, hewan yang melindungi diri dengan cara menyelesaikan warna kulit dengan lingkungannya adalah titik-titik. A. Citah, B. Kecoa, C. Kucing, D. Bunglon. Jawabannya adalah D. Bunglon. Nomor 12.
Berakhirnya pertempuran di Semarang melawan Jepang semakin dipercepat dengan kedatangan tentara titik-titik. A. Australia, B. Belanda, C. Sekutu, D. Jepang. Jawabannya adalah C. Sekutu. Soal nomor tugas pokok Komisi 3 Negara adalah A. Mewakili Dewan Keamanan PBB, B. Mencegah terjadinya agresi militer Belanda 1, C. Mencegah terjadinya agresi militer Belanda 2, D. Membantu penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda. Jawabannya adalah D. Membantu penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda. Soal nomor 4. Salah satu kota yang menjadi sasaran utama bagi agresi militer Belanda II pada tahun 1948 adalah A. Surabaya, B. Yogyakarta, C. Bukit Tinggi, D. Bandung. Jawabannya adalah A. B. B. Yogyakarta. Soal nomor 11. Belanda datang kembali dengan membonceng Inggris. Kedatangan Inggris yang ternyata juga diboncengi tentara sipil Belanda yang disebut A. Apnei, B. Nika, C. BKR, D. TNI. Jawabannya adalah B. Nika. Soal selanjutnya, gerakan tari indang yaitu A. Lemah gemulai, B. Lemah lembut, C. Cepat dan monoton, D. Rancak dan dinamis. Jawabannya adalah D. Rancak dan dinamis. Soal selanjutnya, yang berikut yang berasal dari daerah Jawa Barat adalah A. Tari Gambyong, B. Tari Baskalan, C. Tari Jaipong, D. Tari Tanduk Majeng. Jawabannya adalah C. Tari Jaipong. Soal selanjutnya, gerak penari di panggung menyilang ke kiri atau ke kanan akan membentuk pola lantai titik-titik. A. Horizontal, B. Vertikal, C. Lengkung, D. Diagonal. Jawabannya adalah D. Diagonal. Soal selanjutnya, tari indang ditarikan secara titik-titik. A. Perorangan, B. Perpasangan, C. Berkelompok, D. Sendirian. Jawabannya adalah C. Berkelompok. Oke, langsung ke soal isian. Soal pertama, persatuan dan kerjasama dibutuhkan baik saat menyusun naskah drama maupun saat titik-titik. Jawabannya adalah saat mementaskan drama. Lanjut ke soal nomor 2. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat titik-titik. Jawabannya adalah persatuan. Soal selanjutnya, soal nomor 3. Struktur kalimat efektif disusun secara titik-titik. Jawabannya adalah berurutan. Soal nomor 4. Saat menuliskan kembali informasi pada teks, kita gunakan kalimat efektif yang disusun sesuai kaidah bahasa Indonesia dalam titik-titik. Jawabannya adalah PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Soal kelima, jawabannya adalah kelelawar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 6. Kemampuan menyesuaikan warna kulit dengan lingkungan disebut titik-titik. Jawabannya adalah mimikri. Selanjutnya, soal nomor 7 adalah Ketua Perwakilan Pemerintah Indonesia dalam Perjanjian Linggarjati. Jawabannya adalah Sultan Syahrir. Soal nomor 8. Agresi militer Belanda I terjadi pada 21 Juli 1947 sampai dengan titik-titik. Jawabannya adalah 17 Januari 1948. Soal ke-9. Tari indang disebut juga dengan tari titik-titik. Jawabannya adalah badindin atau dindin badindin. Soal ke-10. Tari yapong merupakan tarian dari daerah titik-titik. Jawabannya adalah DKI Jakarta. Sekian video kali ini. Silakan kita dukung channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dan jika tidak ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman yang lain. Oke.